teman-teman, selamat pagi. Ibu guru, perkenalkan nama saya Airin Analsumbi. Saya Anastasia Jennifer Dula. Kami di sini berperan sebagai pewawancara dan teman kami Floriana Krisna Jombu sebagai kameramen. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancari salah satu narasumber kami, pemilik depot air galon yang berada di Kota Ende yang bernama Ibu Mulyanti. Yuk, kita langsung wawancara. Cekdot. Assalamualaikum Ibu. Halo Airin, berdua saja ya? Iya. Hai, apa kabar? Apa kabar nih? Baik, Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik, mari duduk. Satunya di situ ya, satunya di sini. Aduh maaf ya, berantakan. Gimana nih Arin? Ada yang perlu dibantu, dibanting? Jadi kami ada tugas semacam mewawancarai agen-agen atau usaha-usaha kecil. Nah, kebetulan karena saya kenal dengan Ibu Yanti, makanya saya berniat untuk mewawancarai salah satu. Oh, terus ya. Alhamdulillah ya. Kebetulan saya usahanya dapat galon air minum Ali Imran. Ya, gitu ya. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu usaha depot air minumnya ini sudah dari kapan? Alhamdulillah bukanya itu di bulan Maret ya, tepatnya di tanggal 21 Maret 2020 sudah launching, kita sudah open, sudah buka usahanya. Jadi sudah berapa tahun ya? 2021, 2022, 2024. Alhamdulillah lebih kurang 4 tahun sudah dibuka. Kalau waktu Ibu Yanti pertama kali buka itu modal yang diperlukan untuk membuka usahanya mungkin kira-kira berapa gitu? Oh ya, kebetulan waktu itu di tahun 2021 itu dengan alat dan segala macam galon punya perlengkapan ini sudah dengan harga yang sudah tidak murah lagi ya, seperti dulu-dulu. Jadi pada waktu itu modal awal yang saya kantongi itu sebesar 55 juta. Karena kebetulan seperti Airin lihat sendiri itu tabungnya 3, kita bukan tabungnya cuma 1 atau 2 tapi tabungannya 3. Jadi total yang kakak ibu ini pegang itu, ibu miliki itu sebesar 55 juta rupiah. Waktu awal-awal buka itu mungkin ada hambatan atau tantangan gitu yang Jelas. yang Ibu Yanti hadapi mungkin. Jelas ya, namanya usaha itu kita tidak untung saja, ruginya itu pasti ada. Salah satunya itu kita lihat pada hambatan atau tantangan selama kurang lebih 4 tahun ini usaha galon saya ini. Hambatannya apa saja tentu ya, karena sekarang usaha galon juga itu sudah menjamur, bukan cuma 1 2, sekarang hampir di eh, jalan-jalan itu kita sudah lihat semua ada usaha galon. Alhamdulillah untuk kita yang jalan Unflor ini sepotong ini baru saya, walaupun di depan Jalan Wirajaya, Jalan Profesor Weza Sohanes itu sudah 2, alhamdulillah di sini baru saya. Jadi tantangannya itu kita kurang ada persaingan, walaupun ada tapi kecil, karena untuk di kompleksi kita ini lumayan, ini ada berapa RT RW ini, jadi tantangannya tuh cuma ya kita bersaing kecil saja dengan depot galon yang lain. Itu saja. Kalau boleh tahu penghasilan yang didapatkan per bulan itu berapa sih? Oh iya, kalau per hari dulu ya. Kalau per hari itu maksimalnya itu di 95.000, bahkan bisa sampai 100, kadang 105, kadang 110, kan per galonnya itu kan 5.000. Jadi per harinya itu kalau memang lagi musim panas itu kadang kita sampai dengan 100 lebih. Tapi kalau di musim-musim tertentu atau lagi anak-anak sekolah sepi, anak-anak kampus sepi, itu kita biasanya dengan minimalnya itu 70-an ribu atau sampai di 80-an ribu. Jadi Airin sama si siapa? Tasya itu bisa tahu omset per bulannya itu bisa sekitar di 2.850.000, bahkan 3 juta, atau yang minimalnya itu di 2 jutaan, 2.100.000 untuk per bulan. Ya.
Lalu Ya. kerugian apa yang didapat dari hasil membuka usaha galon tersebut? Nah, kerugiannya contoh ini misalnya kita ini kan beli galon kosong, galon baru Iya. kan kita pesannya dari Jawa, dari Surabaya. Bisa jadi ada keretakan atau pecah dalam perjalanan yang sebenarnya kita pesannya 50 galon tetapi yang baiknya itu hanya dengan 40, kadang 48, nih berarti kita rugi 2 galon rusak. Gitu, itu contohnya di galon. Kalau di tutupannya, biasa tutupannya itu kita pesannya dengan 100 tapi kadang datangnya cuma 90, 95. Jadi kita rugi kan, padahal kita bayarnya utuh. Kemudian misalnya ada alat-alat galon ini misalnya tabung oksigen atau pipa selang lampu segala macam itu kita taksirannya itu usia pemakaian atau umur ekonomisnya itu kurang lebih 5 tahun. Karena dalam perjalanannya entah pegawai karyawan saya ini mungkin keliru untuk mengatur mentata sehingga belum sampai di 5 tahun, misalnya sudah jalan 2 tahun 3 tahun itu ada kebocoran di pipa atau ada tersumbat di atau tabung-tabung oksigen bagian bawah di daerah filternya itu. Paling itu yang mesti kita harus keluarkan biaya untuk perbaikan. Paling itu saja. Minim ya dia punya kerugian, hambatan. Intinya dari bagaimana kita bisa mengolah usaha dapat galon air minum itu sehingga masih enak airnya, fresh ya. Itu pun biasanya seperti itu. Rasanya dingin, adem. Itu saja Airin. Baik, mungkin ini saja yang perlu kami tanyakan. Ya. Terima kasih juga buat Ibu Yanti karena sudah mau diwawancarai. Oke, kalaupun ada ini isi galonnya di sini ya. Ya, terima kasih juga. Ya, dah ya.